Dasar Rekayasa Mekanika. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang bab 8 mengenai Motion and Power Transmission, serta mengerjakan dua soal bab 7 mengenai Thermal and Energy Systems. Halo, saya Ukasha NRP 0034. Perkenalkan, saya Cynthia Feby Beryana, NRP 0046. Nama saya Fauzan Adi Farofik, NRP 0147. Nama saya Sania Feradia, NRP 0168. Perkenalkan, saya Rizka Salsabila, NRP 0186. Nah, yang pertama ini ada Motion and Power Transmission. Di sini akan dibahas tentang bagaimana menghasilkan desain dan sistem operasi dari peralatan bertransmisi energi sebagai bagian dari mechanical engineering. Yang pertama ada rotational motion, di mana akan dibahas tentang angular velocity, atau menentukan kecepatan putaran poros. Nah, dengan titik O itu merupakan poros, maka titik P bersudut theta akan melakukan perpindahan sejauh radius R dengan persamaan delta S sama dengan R dikali delta theta. Nah, dari persamaan tersebut yang tidak memiliki dimensi adalah theta, sehingga satuannya adalah radian atau rad, dengan 2 pi rad adalah 360 derajat. Sedangkan P itu merupakan jarak perpindahan terhadap satuan waktu yang memiliki persamaan V sama dengan R dikali omega. Jika kecepatan rotasinya sangat tinggi, maka angular velocity dapat dinyatakan dalam RPS atau revolution per second dengan satuan-satuannya omega adalah radian per second, R adalah milimeter, V adalah milimeter per second, dan S adalah milimeter. Berikut adalah tabel konversi satuan dari RPM, RPS, deg per S, dan radian per S. Selanjutnya ada rotational work and power yang berfungsi untuk menentukan jumlah daya yang ditarik, transfer, atau dihasilkan dari mesin. Melalui gambar di samping, ilustrasi torsi T dapat diterapkan motor pada roda gigi. Nah, gigi tersebut akan dapat dihubungkan ke roda gigi lain, sehingga motor yang ada akan menerapkan prinsip torsi pada roda gigi yang berputar. Prinsip kerjanya sendiri disebut dengan work of torque Q, atau dengan persamaan W sama dengan T dikali delta theta. Dari persamaan di atas dapat didapatkan instantaneous power, yaitu hasil dari force dan velocity dalam sistem translasional dan torsi, sehingga angular velocity dalam satu kali rotasi itu memenuhi persamaan P sama dengan F dikali V dan P sama dengan T dikali omega. Selain itu, satuannya adalah kilowatt untuk P, dan untuk torsi sendiri berlaku hukum positif ataupun negatif. Dengan konversi satuan, 1 Fit Lb sama dengan 1,356 Joule, dan 1 Joule sendiri adalah 0,7376 Fit kali Lb. Selanjutnya ada design application untuk gears. Yang pertama ada spur gears. Di sini meliputi roda pacu atau jenis roda gigi yang paling sederhana. Spur gear sendiri dipotong dari silinder kosong dan memiliki permukaan sejajar dengan poros tempat roda gigi terpasang. Ada dua jenis, yaitu external gears dan internal atau ring gears. Di mana external gears sendiri itu merupakan gigi yang terbentuk di bagian luar silinder, sedangkan internal itu gigi yang terbentuk di bagian dalam silinder. Selanjutnya, di sini akan membahas tentang ukuran jarak antar roda gigi pada satuan USCS yang memiliki satuan diameter pitch dengan persamaan Pi sama dengan N per 2R. Sedangkan dalam satuan SI disebut modul dengan persamaan M sama dengan 2R per N. Nah, kedua roda gigi yang saling bertransmisi akan membentuk gear set. Bagian terkecilnya dinamakan pinion, sedangkan bagian terbesar dinamakan gear. Nah, radius efektif gear R itu dinamakan pitch radius, yang merupakan jari-jari silinder ekuivalen jika berputar secara kontinu pada pitch radius, dengan kecepatan sama seperti pinion pada roda gigi. Ketebalan dari roda gigi sendiri itu diukur dari dua hal, yaitu yang pertama, jarak antar roda gigi harus lebih besar sedikit dibandingkan tebalnya, agar tidak terjadi binding antar roda gigi. Sedangkan yang kedua itu, jarak yang terlalu besar juga akan menyebabkan getaran sehingga mengakibatkan kerusakan pada roda gigi. Selanjutnya, ini masih membahas tentang spur gears yang meliputi roda pacu jenis roda gigi yang paling sederhana. Di sini terlihat bahwa gambarnya menunjukkan proses saat gigi pinion dan gear mulai menyatu, berguling ke permukaan satu sama lain, serta titik kontaknya bergerak dari satu sisi lingkaran ke lainnya. Nah, bentuk penampang dari setiap gigi roda itu dinamakan involute profile, yang mampu menjelaskan bahwa ketika pinion bergerak, maka gear akan bergerak pula. Sedangkan secara matematis, prinsip pergerakan dinamakan sebagai fundamental property of gear set, yang memungkinkan engineer dapat melihat dua silinder gigi bergerak satu dengan yang lain.
Dengan begitu, ketika spur gears berputar dengan kecepatan konstan, maka begitu pula yang terjadi dengan gear lainnya. Kemudian ada rack and pinion. Di sini akan membahas tentang pembatas roda gigi saat roda gigi berradius tak terbatas dan cenderung ke arah garis lurus. Nah, titik tengah pinion itu tetap, lalu rak akan bergerak horizontal saat pinion berputar. Rak sendiri akan ditopang oleh roll atau dapat digeser pada permukaan licin akibat terlumasi. Pemanfaatannya ketika mengemudikan roda depan mobil, memposisikan tabel mesin milling atau grinding saat cutting head tidak bergerak. Kemudian ada bevel gears. Ini adalah gigi roda yang tersusun seperti cone terpotong. Di sini dia mampu bergerak untuk diaplikasikan pada bentuk pengalihan hingga 90 derajat. Nah, sistem pemanfaatannya sendiri, dua poros saling dihubungkan pada sudut siku-siku. Dengan begitu, perpanjangan ke garis tengah poros akan berpotongan satu dengan yang lainnya. Next. Selanjutnya ada helical gears. Ini merupakan roda gigi dengan meshing yang lebih halus dan tenang. Bentuknya memiliki sudut helix yang setiap giginya terbentuk helix dangkal atau disebut spiral bevel gears. Tujuannya agar memiliki tautan gigi secara bertahap. Cross helical gears atau kontak antar gigi dengan gigi dimulai dari salah satu tepi dan dilanjutkan secara bertahap melewati lebarnya, sehingga mampu memperluas pengikatan pelepasan gigi tersebut. Nah, kelebihannya sendiri mampu membawa torsi dan tenaga yang lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran gears yang lainnya, serta mampu menghasilkan lebih sedikit kebisingan dan getaran saat digunakan pada mesin berkecepatan tinggi. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, bentuk gears ini lebih kompleks dan tergolong mahal. Kemudian ada worm gear set, di mana hanya memiliki satu gigi yang membungkus satu tubuh silinder atau mirip dengan ulir sekrup. Roda gigi yang dimiliki itu tidak berliku-liku dan apabila terjadi gesekan, akan menyebabkan meshing di antara giginya. Gesekan yang timbul merupakan sumber utama kehilangan daya, pemanasan, dan efisiensi bila dibandingkan dengan jenis gears lainnya. Nah, perancangan dengan metode self-locking menyebabkan aliran daya itu tidak dapat dibalik atau hanya dapat berputar satu arah. Tidak semua worm gear set memiliki metode self-locking karena tergantung pada faktor sudut helix, jumlah gesekan, serta adanya gesekan di satu gear set itu sendiri. Ya, selanjutnya ada speed, torque, and power in gear set. Jadi gear set itu adalah sepasang roda gigi yang menyatu satu sama lain dan membentuk blok bangunan dasar dari sistem skala besar, seperti transmisi yang mentransmisikan rotasi, torsi, dan daya antar poros. Berikut gambar tentang gear setnya. Lalu ada speed gear set, itu merupakan roda gigi atau pinion yang bisa dilihat pada gambar, yang kecil dilambangkan P dan yang besar dilambangkan G. Untuk jari-jari masing-masing dilambangkan RP dan RG. Pinion berputar dengan sudut omega, maka kecepatannya adalah V sama dengan R kali omega. Karena gigi pada pinion tidak bergeser satu sama lain, kecepatan titik yang tidak bersentuhan adalah Rp kali omega P sama dengan Rg kali omega G. Dengan kecepatan sudut poros pinion dikenal sebagai input ke set roda gigi, maka kecepatan poros keluaran adalah omega G sama dengan Rp per Rg dikali omega P, maka menjadi sama dengan NP per NG sama dengan omega P. Daripada melakukan kalkulasi dalam hal jari-jari pitch, akan lebih mudah bekerja dengan jumlah gigi. Jumlah gigi pada roda gigi sebanding dengan radius pitch-nya. Karena pada pitch diametral atau modul, pinion dan gear sama, maka rasio kecepatan set roda gigi didefinisikan sebagai rumus berikut. VR sama dengan output speed per input speed. Omega G sama dengan omega G per omega P sama dengan NP per NG. Yang merupakan konstanta yang menghubungkan kecepatan output dan input, sama seperti keunggulan mekanismenya, yaitu konstanta yang menghubungkan gaya input dan output yang bekerja sama pada suatu mekanisme. Berikut ada input dan outputnya, input di pinion P dan output di gear G. Lalu ada torque gear set, ada gambar ketika set roda gigi berjalan pada kecepatan konstan, jumlah torsi yang diterapkan ke pinion dan roda gigi sekitar pusatnya masing-masing 0. Oleh karena itu, TP sama dengan RP kali F dan TG sama dengan RG kali F. Dengan menghilangkan gaya F yang tidak diketahui, persamaan torsi keluaran set roda gigi adalah TG sama dengan RG per RP dan TP sama dengan NG per NP dikali TP. Baik dalam hal jari-jari, nada, atau jumlah gigi, rasio torsi dari set roda gigi didefinisikan sebagai output torque per input torque, atau TG per TP sama dengan NG per NP.
Rasio torsi untuk set roda gigi persis kebalikannya dari rasio kecepatannya. Jadi jika set roda gigi dirancang untuk meningkatkan kecepatan poros keluarannya relatif terhadap poros masukan atau VR lebih besar dari 1, maka jumlah torsi yang ditransfer akan dikurangi dengan faktor yang sama, VR kurang dari 1. Untuk power gear set, daya yang disuplai ke pinion oleh motornya adalah PW per TP per kali omega P. Dari sisi lain, daya ditransmisikan ke beban mekanis oleh roda gigi adalah TG sama dengan TG kali omega G. Kedua rumus itu digabungkan untuk mendapatkan rumus power G sama dengan NG per NP kali TP, lalu dikali NP per NG dikali omega P, maka dihasilkan rumus TP omega P sama dengan PP. Yang menunjukkan bahwa level daya input dan output sama persis, daya yang disuplai ke set roda gigi identik dengan daya yang ditransfer ke beban. Singkatnya, setiap pengurangan daya antara input dan output set roda gigi akan dikaitkan dengan kerugian gesekan, bukan dengan perubahan intrinsik kecepatan dan torsi. Lalu ada simple gear train. Untuk sebagian besar, kombinasi pinion dan roda gigi tunggal batas yang wajar pada rasio kecepatan terletak pada kisaran 5 hingga 10. Nah, mekanisme itu disebut dengan mekanisme gear train sederhana, yang memiliki karakteristik bahwa setiap poros membawa satu roda gigi seperti pada gambar berikut. Kita dapat melihat terdapat mesh point 1, 2, dan 3 memiliki rumus yang berbeda-beda. Kita dapat melihat dalam hal ini persamaan VR sama dengan output speed per input speed dapat diterapkan, lalu didapatkan rumus mesh point pertama itu omega 2 sama dengan N1 per N2 dikali omega 1. Berlawanan arah jarum jam, maka pada mesh point kedua didapatkan rumus omega 3 sama dengan N2 per N3 dikali omega 3. Dengan menggabungkan persamaan mesh point 1 dan 2, kita dapat menghilangkan omega 2. Ada kesalahan ini omega 2. Dengan menggabungkan persamaan mesh point 1 dan 2, kita dapat menghilangkan omega 2. Maka rumus didapatkan menjadi omega 3 sama dengan N2 per N3, N1 dikali N1 per N2 dikali omega 1, maka didapatkan rumus N1 per N3 sama dikali omega 1. Lalu ada efek gigi kedua, dan khususnya ukuran dan jumlah gigi meniadakan sejauh menyangkut gigi ketiga. Melanjutkan ke titik mata jaring terakhir, kecepatan gigi keluaran menjadi omega 4 sama dengan N3 per N4 dikali omega 3, lalu menjadi N3 per N4 dikali N1 per N3 kali omega 1 sama dengan N1 per N4 dikali omega 1. Untuk gear train sederhana, ini rasio Untuk gear train sederhana ini, rasio kecepatan keseluruhan antara poros keluaran dan masukan adalah VR sama dengan output speed per input speed. Ukuran roda gigi perantara 2 dan 3 tidak berpengaruh pada rasio kecepatan gear train. Hasil ini dapat diperluas ke gear train sederhana yang memiliki sejumlah roda gigi, dan secara umum rasio kecepatan hanya akan bergantung pada ukuran roda gigi, input dan outputnya. Karena VR kali TR sama dengan 1, untuk set gigi yang ideal, rasio torsi juga tidak berpengaruh oleh jumlah gigi pada gigi 2 dan 3. Dan dihasilkan TR sama dengan output torque per input torque. Karena roda gigi perantara dan gear train sederhana tidak memberikan modifikasi kecepatan atau torsi secara keseluruhan, roda gigi tersebut terkadang disebut dengan roda gigi idler. Lalu ada compound gear train, itu sebagai alternatif dari gear train sederhana. Gear train gabungan dapat digunakan dalam transmisi saat rasio kecepatan atau torsi yang lebih besar diperlukan saat gearbox harus dibuat kompak secara fisik. Gear train gabungan didasarkan pada prinsip memiliki lebih dari satu roda gigi pada setiap poros perantara. Pada gambar poros tengah membawa dua roda gigi yang memiliki jumlah gigi berbeda untuk menentukan rasio kecepatan keseluruhan. 4/1 antara poros input dan output menggunakan persamaan pada pasangan mesh pertama seperti berikut. Karena roda gigi 2 dan 3 dipasang pada poros yang sama, maka omega 3 sama dengan omega 2. Untuk gigi 3 dan 4 menggunakan persamaan omega 4 sama dengan N3 per N4 dikali omega 3. Lalu didapatkan persamaan tersebut, kedua persamaan tersebut digabungkan dan didapatkan kecepatan poros keluaran menjadi omega 4 sama dengan N3 per N4 dikali N1 per N2 dikali omega 1. Dan rasio kecepatannya menjadi VR sama dengan output speed per input speed sebagai berikut. Rasio kecepatan gear train gabungan adalah hasil dari rasio kecepatan antara pasangan roda gigi pada setiap titik mata jaring hingga yang dapat digenerasikan ke gear train gabungan yang memiliki sejumlah tahapan tambahan. Tidak seperti roda gigi di gear train sederhana, ukuran roda gigi perantara di sini mempengaruhi rasio kecepatan. Berikut terlihat pada gambar. Baik,
Berikutnya masuk ke bagian penerapan desain lainnya, yaitu belt dan chain drive. Mirip dengan gear trains, belt dan chain drive juga dapat digunakan untuk mentransfer rotasi, torsi, dan daya antar poros. Kemampuan belt dan chain drive diantaranya ialah mengisolasi elemen drivetrain, memiliki jarak kerja yang relatif jauh antara pusat poros, dan mentolerir beberapa derajat apabila terjadi ketidaksejajaran antar poros. Penerapannya itu bisa di kompresor, peralatan mesin, dan juga rolling mills dari lembaran-lembaran, serta mesin otomatis. Nah, contohnya dari belt sendiri ada V-belt, di mana karakternya itu bergantung kepada fleksibilitas sabuknya. Dikenal juga istilah dengan sheaves V-belt, yaitu kontrol beralur tempat sabuk V-belt. Nah, mekanismenya itu transfer daya yang efisien antara dua poros yang harus direncanakan apabila memiliki kontak gesekan yang baik dengan si sheaves-nya. Berikutnya akan lebih detail lagi bahwa V-belt terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luarnya itu terbuat dari sintetis karet, kemudian dari bagian dalamnya itu terbuat dari kabel kawat. Kelemahan dari V-belt ini atau dari C-belt jenis desain belt ialah cocok untuk mentransmisikan daya, tapi beberapa slip selalu terjadi antara shifts-nya. Karena satu-satunya kontak antara keduanya ialah berupa gesekan. Nah, dikenal juga istilah dengan timing belt yang gambarnya bisa dilihat pada slide. Itu berguna untuk membuat putaran poros tetap tersinkronisasi dengan sempurna. Dibuat dengan membentuk gigi yang menyatu dalam alur dan shifts-nya. Nah, berikutnya ialah chain drive, yaitu bentuk lain dari desain application yang digunakan apabila ketika torsi atau daya tinggi harus disalurkan. Kelebihannya mampu membawa lebih besar kekuatan dari sabuk dan juga tahan terhadap suhu yang tinggi. Nah, ada persamaan berupa velocity ratio, di mana persamaan bisa dilihat output speed per input speed, di mana diameter pitch shift-nya dilambangkan dengan D input dan D output. Kecepatan sabuknya juga harus sama antara input dan output. Berikutnya ada planetary gear trains, merupakan sebuah mekanisme di mana pusat roda gigi tertentu memungkinkan untuk bergerak karena gerakan roda gigi mereka, yaitu bagian luar dan dalam, seperti orbit planet di sekitar bintang. Makanya disebut planetary gear trains. Nah, pada gambar dilihat ada A, yaitu set roda gigi sederhana, di mana roda gigi dihubungkan dengan sebuah sambungan. Kemudian pada B itu gear set planet, di mana planet dan carrier atau pengangkutnya dapat berputar di sekitar pusat sun gear. Sun gear itu yang di tengah, kita sebut sun gear, sedangkan yang berputar disebut planet gear. Nah, tautan yang menghubungkan tadi sudah disebut bernama carrier. Berikutnya masuk ke bagian ring gear, di mana ring gear digunakan untuk mengubah gerakan roda gigi planet menjadi rotasi roda gigi cincin, dan roda gigi tersebut dipengaruhi oleh batang atau carrier tadi. Roda gigi sendiri adalah roda internal yang dimaksud yang di dalam, sedangkan roda gigi matahari itu yang berada di luar atau roda gigi eksternal. Nah, koneksi antara ring gear, carrier, dan sun gear bisa dilihat di diagram yang di bawah kiri. Terdapat input dan outputnya, bahwa cara membacanya ialah koneksi antara ketiganya dapat dikonfigurasi membentuk gear train yang memiliki dua poros masukan. Contohnya matahari roda gigi dan carrier. Dan satu poros keluaran, yaitu roda gigi cincin dalam hal ini. Atau memiliki gear train satu input dan dua poros output. Nah, berikutnya merupakan masih dari planetary gear train, tapi merupakan jenis lainnya itu balance planetary gear train, yaitu gear train planet yang biasanya dibangun dengan lebih dari satu planet gigi untuk mengurangi kebisingan, getaran, dan gaya yang diterapkan pada gigi roda. Nah, kenapa disebut spider? Karena memiliki beberapa, walaupun tidak 8, itu memiliki banyak kaki yang memisahkan roda gigi planet di sekitar ring gear-nya. Bisa dilihat pada gambar, sun gear itu yang di tengah, planet gear yang mengelilingi, lalu di paling luar ada ring gear. Ya, berikutnya masuk ke persamaan terkait dengan planetary gear trains. Persamaan pertama yaitu persamaan mengenai hubungan kecepatan rotasi sun gear, carrier, dan juga ring gear. Di mana ketika kecepatan roda gigi matahari meningkat, maka roda gigi cincin akan melambat atau ring gear akan melambat. Lalu berhenti, kemudian berbalik arah dan putar berlawanan arah jarum jam. Nah, persamaannya bisa dilihat pada gambar.
Untuk omeganya sendiri satuannya bisa rpm atau rad per s, in per second. Kemudian untuk jumlah gigi pada matahari dan ringgir dilambangkan dengan ns dan nr, di mana faktor bentukan Gear train-nya dirumuskan sebagai berikut, yang n sama dengan nr per ns. Jika n adalah bilangan besar, maka bisa diterapkan persamaan lainnya, yaitu pada gambar bahwa maka planet tersebut memiliki perlengkapan matahari yang relatif kecil, makanya menggunakan rumus nr per ns plus 2 np atau dari planetnya. Masuk ke diferensial, yaitu bentuk penerapan lainnya. Tipe khusus dari Gear train planet, jadi merupakan modifikasi dari Gear train planet yang digunakan pada mobil, jadi khusus pada mobil. Mesin terletak di bagian depan mobil dan poros engkol ke dalam transmisinya. Nah, karena kecepatan konstruksi roda gigi ini tipe bevel, bisa dilihat perbedaannya pada sedan kecil, di mana ada gambar di sebelah kanan, bahwa roda gigi ringnya, ring gear dan matahari atau sun gear, setara dan memiliki radius pitch yang sama atau R-nya sama. Untuk itu alasannya terdapat perbedaan pada mobil sedan kecil, dan keduanya secara konvensional disebut sun gear. Selanjutnya yaitu mengerjakan 2 soal pada bab 7, yaitu mengenai thermal dan energi sistem. Soal pertama yaitu dirancang sebuah pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Diketahui kadar abu sebesar 8% dan kadar sulfur sebesar 0,5%. Nilai kalornya adalah 11.000 BTU per LB, dan daya yang akan dibangkitkan adalah sebesar 2.250 MW, dengan efisiensi termal sebesar 38%. Perkirakan banyaknya partikulat NO2 dan SO2 yang teremisikan dari sistem ini jika faktor emisi masing-masing polutan akibat terbakarnya batu bara adalah sebagai berikut. Partikulat sama dengan 16A, NO2 sama dengan 20, SO2 sama dengan 38S, dengan A dan S adalah prosen abu dan prosen sulfur dalam bahan bakar. Untuk penyelesaiannya, yang pertama adalah kita mencari energi yang diperlukan untuk menghasilkan daya sebesar 2.250 MW dengan menggunakan rumus efisiensi sama dengan W per Q. Dikarenakan W dan efisiensi diketahui, maka rumusnya menjadi Q sama dengan W per efisiensi. Dengan W sama dengan 2.250 MW dan efisiensi sama dengan 0,38%. Sehingga diketahui Q-nya adalah sebesar 5.930 dikali 10 pangkat 6 watt, atau sama dengan 20.200 dikali 10 pangkat 6 BTU per jam. Dikarenakan 1 watt sama dengan 3,4114 BTU per jam. Lalu mencari massa batu bara yang dibutuhkan per jam menggunakan rumus M sama dengan Q per H, dengan Q sama dengan 20.200 dikali 10 pangkat 6 BTU per jam, dan H sebesar 11.000 BTU per LB. Maka massanya diketahui yaitu sebesar 1.834 dikali 10 pangkat 3 LB per jam, atau sama dengan 917 ton per jam. Lalu kita dapat memperkirakan emisi pada masing-masing polutan. Untuk emisi partikulat, yaitu sama dengan 16 dikali 8 LB per ton dikali 917 ton per jam, sama dengan 117.300 LB per jam, dan untuk emisi NO2 sama dengan 18.340 LB per jam, dan untuk SO2 adalah sebesar 17.400 LB per jam. Jumlah emisi partikulat dapat dikurangi jika pada sistem tersebut dilengkapi dengan satuan operasi lain atau alat pengendali emisi partikulat seperti elektrostatik pervisitator. Selanjutnya, soal kedua diambil dari submateri internal combustion engine dengan soal yaitu sebuah pembangkit listrik digerakkan oleh motor diesel 4 tak 8 silinder dengan menghasilkan daya indikator 4.000,23 HP dan daya efektif 3.600,23 HP. Putarannya 115 RPM, diameter torak 60,23. Dengan langkah torak 140 cm, nilai kalor bahan bakar 10.300 kcal per kilogram, dan selama 4 jam beroperasi menghabiskan 2.150 kg bahan bakar. Tentukan
A. Pemakaian bahan bakar tiap PK jam. B. Rendemen termis dan rendemen mekanis. C. Tekanan efektif. Yang pertama, yang A dengan rumus seperti ini. B 2180 per 4 dengan hasil 545 kg. Maka pemakaian bahan bakar tiap PK jam dihasilkan sebesar 545 kg. Lalu yang B, pertama-tama kita harus menghitung rendemen total dengan NI dan NE yang sudah diketahui pada soal, yaitu 4.000,23 dan 3.600,23 dengan rumus B sama dengan 632 dikali NE per rendemen total dikali NP. Dengan perhitungan 545 sama dengan 632 dikali 3.600,23 per rendemen total dikali 10.300 dengan hasil rendemen total yaitu sebesar 0,405. Lalu selanjutnya kita dapat menghitung rendemen mekanis dengan rumus NE per NI dengan perhitungan 4.000,23 dibagi 3.600,23 dengan hasil 0,9 rendemen mekanis. Lalu selanjutnya yaitu rendemen termis dengan rumus rendemen total dibagi rendemen mekanis dengan perhitungan 0,405 dibagi 0,9 dengan hasil 0,45. Yang terakhir, perhitungan tekanan efektif atau PI. Diketahui N-nya sebesar 115 rpm, Z-nya sebesar 8, dan A-nya sebesar 0,5. Dengan perhitungan NI sama dengan PI A dikali L dikali N dikali Z dikali A dibagi 65 dikali 75 dikali 100. Dengan perhitungan 4.000,23 sama dengan 4.000,23 sama dengan PI dikali 0,785 dikali 60,23 pangkat 2 dikali 140 dikali 115 dikali 8 dikali 0,5 dibagi 65 dikali 75 dan dikali 100 dengan hasil PI sebesar 10,47 atm. Maka tekanan efektif yang dihasilkan sebesar 10,47 atm. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.